Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, summa alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa sahbihi al-muntajabin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Islam Ramah, kita akan melanjutkan ngaji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak yang akan menjadi pegangan hidup kita, karena dengan akhlak ini kita akan mempunyai kemantapan dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan lika-liku ini. Karena bagaimanapun kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus betul-betul menggarisbawahi tentang budi pekerti, tentang akhlak yang mulia, karena ini yang akan menjadikan hidup kita penuh dengan keindahan, penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan. Nah, sahabat Islam Ramah, ngaji akhlak Rasulullah pada kali ini yaitu tentang bersedekah agar berkah. Nah, kita tahu bahwa hidup ini adalah sebuah tanggung jawab bagi kita semua untuk terus menjaga keseimbangan dalam hidup. Artinya bahwa bagaimanapun kita tidak boleh menggunakan kacamata kuda yang hidup ini hanya dilalui untuk memuaskan nafsu dan kepentingan diri sendiri. Kita diciptakan oleh Allah bermasyarakat. Ada keluarga kita, ada tetangga kita, ada sahabat-sahabat kita. Maka dari itu di dalam Islam sangat digarisbawahi tentang pentingnya sedekah. Sedekah di sini yaitu memberikan apa yang kita miliki untuk orang lain yang membutuhkan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya bersabda, ala kulli muslimin shadaqatun kulla yaumin. Ada dua riwayat. Ada riwayat yang berbunyi ala kulli muslimin shadaqatun, ada riwayat yang lain ala kulli muslimin shadaqatun kulla yaumin. Bayangkan perbedaan antara hadis yang pertama dengan hadis yang kedua, bahwa hendaknya bagi setiap muslim bersedekah. Di dalam hadis yang kedua, hendaklah setiap muslim bersedekah setiap hari. Memang hukum dari sedekah ini adalah sunnah. Yang wajib adalah zakat yang harus kita keluarkan setiap tahun. Zakat harta, ada zakat fitrah yang kita wajib keluarkan setiap di akhir Idul Fitri, bulan puasa atau menjelang Idul Fitri. Tetapi dalam sedekah ini, walaupun bukan menjadi sebuah kewajiban, tetapi adalah anjuran. Jadi ala kulli muslimin shadaqatun kulla yaumin. Hendaknya setiap muslim memberikan sedekah kepada saudaranya, kepada sahabat dan tetangganya setiap hari. Bayangkan, esensi dari agama Islam adalah gotong royong, adalah saling membantu, saling tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi dalam Al-Quran disebutkan hendaknya kita saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.
Nah, jadi sahabat Islam Rama, begitu jelas betapa pentingnya bersedekah. Nah, kenapa kita harus bersedekah? Karena harta yang kita miliki pada hakikatnya adalah titipan Allah. Bahkan disebutkan malullah, adalah harta Allah yang dititipkan kepada kita semua. Nah, agar harta kita mendapatkan keberkahan, hendaknya harta kita disedekahkan, dibagi dan diberikan kepada orang lain. Maka sedekah itu akan menjadi amal-amal yang dapat menumbuhkan ketenangan dalam batin kita. Jadi kalau kita berlebih harta dan dalam kehidupan kita selalu merasa gelisah, maka hendaklah kita menyedekahkan, menginfakkan harta yang kita miliki untuk orang-orang yang membutuhkan. Bahkan dalam banyak riwayat juga disebutkan bahwa sedekah dapat menyembuhkan penyakit. Ya, walaupun tentu kita terus berikhtiar dengan mengobati penyakit kita, tetapi sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit. Nah, oleh karena itu, maka bagi kita yang mempunyai harta lebih, hendaknya banyak-banyaklah bersedekah. Rasulullah SAW di dalam hidupnya begitu memberikan keteladanan kepada kita semua, bahwa Rasulullah selalu mengedepankan kepentingan umatnya. Bahkan Rasulullah rela untuk tidak makan berhari-hari dengan menyedekahkan, memberikan hartanya kepada umatnya yang membutuhkan. Nah, tetapi ada pertanyaan, bagaimana ya Rasulullah kalau kita tidak mampu bersedekah? Maka Rasulullah mengatakan, al-amal biyadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Maka hendaklah kita bekerja semampu kita dengan seluruh daya dan kekuatan kita. Lalu dari hasil kerja itu digunakan untuk kepentingan kita. Jika ada kelebihan dari harta yang kita miliki, hendaknya disedekahkan kepada orang lain. Jadi Rasulullah berpesan kepada kita agar kita mampu bersedekah, maka kita harus bekerja keras, banting tulang, memeras keringat. Supaya apa? Supaya harta yang kita miliki dari bekerja itu untuk kebutuhan keluarga kita dan juga untuk membantu orang lain. Maka di dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadi sufla, bahwa tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang meminta-minta. Nah, memang sekarang kita melihat bahwa begitu banyak orang yang selalu meminta-minta. Jadi bagaimana mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, dan ini menjadi pintu masuk bagi kejahatan, terutama korupsi. Ketika ia mengeruk harta sebanyak-banyaknya dan lupa untuk mensedekahkan hartanya kepada orang lain, naudzubillah min dzalik, maka harta itu adalah fitnah, adalah ujian yang harus kita selalu ingat bahwa harta yang kita dapat harus disedekahkan kepada orang lain, sehingga kita mempunyai kesempatan untuk menyucikan diri kita, menyucikan hati dan jiwa kita dari kotoran harta yang kita miliki. Maka yang pertama adalah, bagaimana? Ditanya oleh sahabat, kalau saya tidak bisa bersedekah, wahai Rasulullah, bekerjalah. Jadi bekerja dulu, memeras keringat, banting tulang. Lalu kemudian setelah kamu mempunyai harta, yu'inu dal hajal malhuf. Kalau kamu sudah mempunyai harta, maka kamu harus menolong orang-orang yang membutuhkan.
orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas. Lebih-lebih dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, kita melihat betapa budaya sedekah ini begitu masif dan sangat menggembirakan. Itu artinya bahwa kita betul-betul memedobani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlak yang menjadikan diri kita untuk terus memberi kepada orang lain. Nah, bagaimana kalau kita, ada yang bertanya, Rasulullah, bagaimana kalau kita tidak mampu memberi sedekah? Falyamal bil ma'ruf, falyamal bil khair. Hendaklah kita berbuat baik. Nah, berbuat baik juga bagian dari sedekah. Kalau kita membantu orang lain, kalau kita menolong orang lain sesuai dengan kemampuan kita, maka kita bersedekah. Kalau kita punya ilmu, mari kita sebarkan ilmu kita kepada orang lain. Itu juga sedekah, sedekah ilmu. Kalau kita punya tenaga, kita membantu tetangga kita yang sedang membutuhkan tenaga kita, itu juga sedekah. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain yang tidak bersifat material, itu juga sedekah. Lalu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya tidak bisa bersedekah? Falyumsik anisyar. Hendaklah kamu menjauhi keburukan, kejahatan, tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, itu juga bentuk sedekah. Jadi dalam hal ini sedekah tidak hanya dalam arti yang bersifat harta, tetapi juga bisa bersifat ilmu, bisa bersifat tenaga, bisa bersifat menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Jadi sahabat Islam ramah, pada intinya bahwa mari kita berlomba-lomba bersedekah. Karena di dalam Al-Quran disebutkan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kebaikan itu bukan hanya sekedar kamu melaksanakan ibadah sholat, tetapi yang dimaksud dengan kebaikan wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin. Hendaklah kamu memberikan harta kamu kepada kerabat kamu, kepada anak yatim, dan kepada orang-orang miskin. Bersedekah adalah sebuah kebajikan yang betul-betul digarisbawahi di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saya mempunyai pengalaman yang sangat berharga ketika kuliah di Universitas Al-Azhar Mesir. Hampir setiap masjid, setiap musola menyediakan beasiswa dan bantuan bagi orang-orang yang tidak mampu. Mereka yang mempunyai kelebihan harta berlomba-lomba untuk membantu mereka, para mahasiswa dari berbagai dunia, agar mereka bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ini sebuah akhlak yang sangat luar biasa, yang menurut saya, kalau seandainya ada keikhlasan, ketulusan, dan kelapang dadaan dari mereka yang berpunya untuk membantu orang-orang yang tidak mampu, insya Allah bangsa ini akan tumbuh menjadi bangsa yang cerdas, memberikan kesempatan kepada semua orang untuk berpendidikan, untuk memilih sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang terbaik. Maka mari sahabat Islam ramah, kita terus bersedekah supaya berkah. Kita terus melakukan kebaikan-kebaikan yang pada akhirnya akan membawa dunia ini kepada satu kehidupan yang penuh dengan kebajikan, penuh dengan keadilan, penuh dengan keistimewaan. Jadi itulah kira-kira ngaji kita tentang bersedekah agar berkah. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam barisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi teladan kita semua.
kita akan sambung esok hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.